Itu tadi dia pertanyaannya pemirsa, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan, sebenarnya bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan. Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber. Di sebelah saya sudah hadir Bang Yudi Purnomo Harahap yang merupakan mantan penyidik KPK. Selamat malam Bang Yudi. Malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir sekali lagi ya, masih membahas mengenai topik yang sama begitu ya Bang? Harus terus bersuara. Harus terus mengawal tentunya ya. Betul. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom bersama kami sudah ada Pak Pujiono yang merupakan Ketua Komisi Kejaksaan Agung. Selamat malam Pak Puji, sudah tersambung? Selamat malam Tiara, selamat malam Bang Yudi. Baik. Malam Pak Puji. Saya izin ke Pak Puji terlebih dahulu, Bang Yudi. Pak Puji ini kan sudah mulai memanggil sejumlah vendor ya yang kemudian ini diduga terlibat. Nah, temuan dari penyidik sejauh ini seperti apa dan juga dugaan sementara berkaitan dengan vendor-vendor ini apa yang bisa diceritakan oleh pihak Kejagung begitu, Pak Puji? Iya, kan total ada 28 saksi ya. Jadi ada 22 saksi yang terkait dengan artinya ada tim teknis segala macam itu. Terus ada 6 vendor, jadi total ada 28 yang dipanggil. Nah, dari 28 itu ya kalau yang ditanya ke vendor terkait bagaimana cara pengadaan barang dan jasanya. Kalau pengadaan barang jasanya kan pakai e-katalog. E-katalog itu kan memang sudah ada regulasinya ya. Nah, di peraturan LKPP itu nomor 9 tahun 2021. Ya memang tidak ada tender, jadi kayak marketplace saja, marketplace. Tetapi yang di titik tekan yang dicari oleh penyidik itu adalah kenapa kemudian spesifikasi dan segala macam itu seolah sudah bertemu di katalog ini seperti sudah janjian gitu loh. Itu arahnya gitu, arahnya demikian. Nah, kita juga menunggu kabar perkembangannya karena kan tentu dari vendor dan segala macam. Artinya kan dari vendor itu kan ya kayak marketplace ya. Ini penyedia barangnya, terus kemudian yang penggunanya adalah dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu. Nah, terus kemudian dicari di marketplace itu ini ada. Nah, kemudian barang itu ada di 6 vendor, kira-kira begitulah. Nah, 6 vendor itu ada kemudian negosiasi segala macam ketemu gitu. Nah, cuman kan yang jadi pertanyaannya kenapa kemudian kan seolah-olah memang sudah kayak ada janjian dalam tanda kutip gitu loh antara penyedia barang dengan pengguna barangnya. Ada dugaan atau penyidik mencium adanya permufakatan jahat itu Pak Puji? Ya, dugaan dari penyidik begitu. Jadi dugaan dari penyidik ini memang sudah kayak ada direncanakan bahwa antara pengguna dan khususnya penyedia barang itu sudah merencanakan bahwa harus menggunakan spesifikasi yang demikian gitu. Oke, nah seharusnya. Kita nanti juga akan menunggu hasil dari tentu proses penyidikannya. Ya. Nah, seharusnya apa dan seperti apa sebenarnya mekanisme yang berjalan semestinya begitu ya dengan adanya pendalaman begitu dari pihak-pihak vendor dan juga mungkin staf khusus dari Ex-Mendikbudristek pada saat itu, Pak Puji? Kalau proses LKPP katalognya kan memang sudah memang sewajarnya demikian ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kemudian dari proses e-katalog itu kemudian muncul spesifikasi yang memang kalau tadinya kan harusnya spesifikasinya kan operating systemnya kan Windows, tapi kan kemudian operating systemnya kan yang Google Chrome, inilah yang kemudian muncul. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan kok kemudian munculnya Google Chrome gitu, Google Chrome. Nah, mungkin yang perlu didalami oleh penyidik adalah sejak kapan sih vendor-vendor ini menyediakan di e-katalog dia menyediakan barangnya di e-katalog ini kaitannya dengan kong kali kong ini sebenarnya dimulai sejak kapan? Kalau dugaannya kan memang sejak 2019 hingga 2022. Nah, terus juga sudah ada uji coba tahun 2018, tahun 2019. Apakah sebelumnya sudah ada atau tidak? Nah, baik, saya minta pandangan dari Bang Yudi ya. Bang Yudi tadi sudah disebutkan bahwa memang ini melalui proses e-katalog, tidak melalui proses lelang begitu ya. Tapi kalau mungkin dari Bang Yudi selaku mantan penyidik sendiri, bagaimana sih mencium adanya permufakatan jahat di balik ini semua? Sebenarnya? Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Puji ya, bahwa kok seperti kebetulan ya ketika di katalog sama persis spesifikasinya. Artinya ya mau tidak mau, suka tidak suka, harusnya memilih itu. Tapi kan kita harus juga melihat lebih dalam, Mbak. Saya sepakat juga dengan Pak Puji ya, bahwa
ini harus dilihat dari bahkan sebelum adanya uji petik di tahun 2018. Betul. Pengalaman saya ketika menangani kasus iktp, bagaimana proses pengadaan itu sebelumnya ya itu sudah diatur. Ada orang yang mengatur untuk memanggil vendor, memanggil calon pemenang, kemudian dikumpulkan, ya dipastikan bahwa mereka akan menang. Bahkan dibuat ya perusahaan-perusahaan boneka untuk ikut lelang. Nah, itu yang pertama, Mbak. Jadi kalau saya melihat ya dalam kasus ini ada beberapa hal yang menarik ya. Pertama, tentu harus telusuri mengapa sampai ada uji petik terhadap 1000 Chromebook. Siapa yang kemudian menginisiasi itu? Ini telusuri. Sehingga ketika ini gagal kan harusnya sudah selesai ya. Ada yang dikatakan tidak efisien, artinya gagal ya. Artinya kok dipaksakan? Padahal sudah ada untuk memakai Windows. Ya, kemudian izin Bang Yudi, tapi kemarin kalau kita mendengar konferensi pers bersama-sama dari Pak Nadiem begitu ya, ini kan menyebutkan bahwa uji petik tersebut yang kemudian hasilnya tidak efisien, ini berbeda dengan kemudian apa yang diberikan laptop Chromebook itu. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Iya. Ini bagaimana? Ini menurut saya kan ini sama lah. Ya kan makanya kenapa ada hasil teknis gitu ya. Ya itu kan tanggapan dari Pak Nadiem sah-sah aja gitu kan. Tapi kalau dilihat dari konferensi persnya kejaksaan sudah jelas kok pemufakatan jahat. Jadi yang dilihat itu adalah di hulunya dulu, belum sampai ke hilir. Dari hulunya ini sudah kelihatan ya bagaimana ya harusnya ini tidak digunakan menjadi digunakan. Siapa saja yang terlibat? Bayangkan sampai 3 staf sus. Nah, kemudian yang paling menarik bagi saya adalah ketika para vendor ini yang sudah dipanggil, sebenarnya yang harus ditelusuri adalah kemana aliran uang. Karena kan dari pemerintah ketika membeli ya 9,9 triliun itu ke para vendor ini, itu pasti akan dibayarkan ya ke rekening mereka. Nah, dari rekening mereka, ini ke siapa lagi dibayarkan, itu harus ditelusuri. Dalam pengalaman iktp misalnya, itu bagaimana uang dari pemerintah dibayarkan kepada para vendor ya yang memenangkan lelang, itu ternyata uang itu mengalir sampai jauh. Ya, ada yang ke luar negeri, ada yang di dalam negeri, ada yang melalui mekanisme money changer, kemudian atau sistem hawala lah kalau pencucian uang dan sebagainya. Ini menurut saya yang sangat menarik karena kalau dari perbuatan sudah jelas ya. Tadi ada pemufakatan jahat. Kemudian yang kedua, adanya skenario supaya yang dipilih adalah Chromebook. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah aliran uangnya, Mbak. Kalau aliran uang ini ketemu, maka setidaknya kita bisa menyelamatkan ya aset-aset yang dikorupsi sehingga kerugian keuangan negara bisa dipulihkan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kalau Anda melihat ini kan sudah menggunakan e-katalog begitu ya. Jadi sampai akhirnya ada dugaan korupsi 9,9 triliun rupiah. Ini memang karena sistemnya yang lemah atau memang dalam tanda kutip ada aktor yang bermain di sini? Mbak Tiara, kalau kita bicara mengenai e-katalog, ya itu sudah benar lah. Tapi kan saya bilang itu proses hilirnya. Tidak mungkin mereka mau mengada-ngada di e-katalog karena kan sistem bisa diaudit ya. Ada historikalnya ya terkait dengan sistemnya. Tapi tadi sebelum sampai ke e-katalog mereka harus memastikan ya siapa nanti yang akan menang di e-katalog sehingga tidak bisa memilih yang lainnya. Jadi saya pikir skenario ini adalah modus yang selalu dilakukan gitu. Nah, sekarang yang menarik adalah bahwa ini kan lintas menteri ya. Betul. Ya, ada yang di uji petik itu menteri yang sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dan akhirnya jadi dengan sistem yang barang yang sama. Ini kan menarik. Saya melihat ya tentu harus telusuri ya. Ya, sebenarnya siapakah pemilik anggaran ini? Karena kita tahu kan mafia anggaran masih banyak ya kan di pemerintahan. Nah, kalau bicara kasus-kasus yang sering kita tangani waktu saya di KPK, itu bagaimana ternyata para pemilik anggaran ini adalah orang yang kuat. Dan mereka pun juga bukanlah orang-orang yang terlibat langsung di dalam misalnya orang Kemendiknas tapi mereka adalah orang-orang yang di tempat lain tetapi mereka tidak ada di dalam institusi tersebut. Iya, tapi mereka punya pengaruh. Ini yang disebut dengan trading influence. Sehingga dengan pengaruh tersebut mereka bisa memilih siapa yang menang, kemudian anggaran dan sebagainya. Jadi saya pikir kalau misalnya vendor sudah dipanggil, maka bukan lagi kita fokus kepada perbuatan-perbuatan dari para vendor ini ya, tapi fokus kepada di mana aliran dana mereka mengalir. Kan nanti bisa diaudit, Mbak. Ya, misalnya ada 1 triliun ke perusahaan A.
nanti 1 triliun itu buat beli laptopnya berapa, harga pokoknya berapa, dan mengalir ke siapa aja itu nanti bisa ketahuan. Seperti itu, Mbak. Baik, tanggapan Anda Pak Puji? Iya, jadi e-katalog itu sebenarnya kan sistem yang memang sudah dibuat untuk kemudian menjamin transparansi, terus kemudian menjamin good corporate governance lah. Tetapi dalam banyak case kan kemudian e-katalog itu seolah kemudian menjadi legalisasi ya, jadi stempel bahwa proses yang sebelumnya itu dianggap jahat, dianggap buruk, itu seolah-olah dicuci menjadi bersih dengan e-katalog, ditempel, dilegalkan dengan e-katalog. Padahal e-katalog itu tadi proses hilir saja. Proses hilir yang kemudian perlu diperhatikan adalah proses sebelum e-katalog itu terjadi. Ini sebenarnya seperti apa? Nah, kalau proses yang sebelumnya terjadi jahat, ya kan tidak bisa kemudian bahasanya itu adalah fruit from the poison tree kan. Jadi tidak bisa kemudian buah segar itu lahir dari kemudian pohon yang beracun. Nah, meskipun itu kelihatan segar saja, tetapi ya tetap harus proses awalnya itu tetap harus kemudian juga bersih gitu. Terus yang kedua, ya benar bahwa kemudian yang harus kemudian ditelusuri oleh para penyidik adalah 9,9 triliun itu kan bukan angka yang kecil ya. Nah, itu angka yang besar lah. Nah, itu airnya mengalir kemana saja, uangnya itu mengalir kemana saja, dan itu bisa mengalir jauh kemana-mana lah. Follow the money ini penting untuk kemudian mengecek lah siapa keterlibatan, beneficiary ownernya siapa, segala macam. Meskipun sekarang trennya juga bisa kemudian disamarkan, tetapi dengan kecanggihan yang dimiliki oleh PPATK dan teman-teman penyidik, saya pikir bisa kemudian melacak kok sebenarnya beneficiary owner dari bisnis ini siapa ini. Oke, baik. Kalau kita bicara secara keseluruhan, kalau mulai dari vendor yang saat ini sudah mulai diperiksa, kemudian juga pihak-pihak yang berada di dalam kementerian sendiri, termasuk tadi Bang Yudi sudah menyinggung begitu ya, mungkin ada pihak lain yang terlibat dalam kasus-kasus serupa seperti ini begitu. Siapa yang sebenarnya yang paling diuntungkan dengan adanya pengadaan laptop hingga nominalnya ini cukup fantastis, 9,9 triliun rupiah. Itu yang akan saya tanyakan nanti ke Bang Yudi dan juga Pak Puji, tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.